Oke, jadi kali ini kita akan belajar rumus statistik ya menggunakan Google Sheet. Jadi rumus yang akan kita pelajari di sini yang pertama ada sum, kemudian count, terus kemudian max dan min, kemudian yang terakhir adalah average. Nah, di sini sudah ada eh, data gitu ya, data nilai siswa dan di sini kita akan mencari jumlah nilai, jumlah data, jumlah nilai tertinggi, nilai terendah, dan nilai rata-rata. Nah, untuk melakukan penjumlahan nilai di sini kita pakai rumus sum. Jadi cara menggunakan rumus sum itu sederhana. Jadi kita ketik eh, sama dengan, kemudian ketik sum, kemudian kurung buka, kurung tutup. Nah, di tengah-tengah tanda kurung ini kita seret nilai yang akan kita jumlahkan atau kita bisa klik satu-satu, misalnya klik seperti ini dengan eh, menekan dan menahan tombol kontrol atau shift gitu ya. Nah, di sini kita ingin semuanya. Jadi kita tinggal seret saja. Nah, klik enter. Nah, sudah didapat hasilnya yaitu jumlah seluruh nilai ini adalah sebanyak 1036. Nah, itu dia rumus penggunaan eh, sum gitu ya untuk menghitung jumlah. Sekarang untuk menghitung jumlah data di sini kita pakai rumus count. Ya, jadi rumus count itu digunakan untuk menghitung eh, jumlah data. Jadi bukan menghitung jumlah nilai seperti ini, ya, tapi menghitung jumlah data atau jumlah baris gitu ya. Jadi cara pakainya sederhana, masih sama kita pakai tanda sama dengan, kemudian di sini ketik count, kurung buka, kurung tutup. Di sini kita seleksi semua data yang ingin kita hitung ada berapa. Nah, di sini didapat hasilnya 12 ya. Sudah sama seperti ini, jumlah datanya 12. Kita hitung pakai rumus count, hasilnya juga 12. Nah, kemudian kita ingin mencari nilai tertinggi. Untuk nilai tertinggi kita pakai rumus yang namanya max, MAX gitu ya. Caranya juga masih sama, klik sama dengan, kemudian tulis max gitu. Kemudian tambahkan kurung buka, kurung tutup. Kemudian seret seluruh data yang ingin kita cari. Di mana letak nilai maksimalnya. Oke, sorry. Kita seret semua. Nah, di sini didapat nilai paling tinggi adalah 94. Ini dia ya, nilai tertingginya 94 milik Rizal gitu ya. Sekarang kita mau cari nilai terendahnya. Sekarang kalau mencari nilai terendah kita pakai rumus min. Ya, kita ketik min, kurung buka, kurung tutup. Kemudian di tengahnya kita seret, ya diseret semua. Nah, nanti akan ketemu nilai terendahnya yaitu 80 milik si Siti. Ya, Siti nilainya 80 paling rendah gitu ya. Oh, sama juga ada Andika. Jadi ada dua orang dengan nilai 80 yang merupakan nilai terendah. Nah, sekarang kita mau mencari nilai rata-rata. Kalau mencari rata-rata itu pakai rumus average. Ya, caranya sama, ketik sama dengan terus ketik rumus average. Kurung buka, kurung tutup. Nanti di tengah-tengah kurung kita seret pakai mouse ya diseleksi semua untuk menghitung rata-ratanya. Nah, di sini diperoleh rata-rata dari seluruh nilai ini adalah 86,3. Di sini kalian bisa kecilkan desimalnya. Nah, jadi didapat 86,3. Nah, itu dia eh, cara penggunaan dari rumus sum, count, max, min, dan average. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian latihan dengan menggunakan data berikut. Ya, untuk mencari jumlah harga, jumlah data, harga tertinggi dan terendah, dan harga rata-rata. Silakan mencoba. Sampai jumpa ketemu di sesi berikutnya.
Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar cara menggunakan logika atau penentuan kondisi di Google Sheet. Jadi di Google Sheet itu terdapat dua rumus untuk penentuan kondisi, yaitu if dan if else gitu ya, atau if dengan s. Jadi kalau if itu digunakan untuk satu kondisi, kemudian satu kondisi dengan dua pilihan. Sedangkan if else atau if else itu dia bisa berbagai kondisi dan berbagai pilihan. Oke, sekarang kita coba untuk if-nya. Jadi cara menggunakan rumus if itu sederhana. Kita ketik sama dengan, terus ketik rumusnya yaitu if dalam kurung. Nah, di sini kita pilih eh, apa namanya, kolom mana yang akan kita gunakan atau sel mana yang akan kita cek kondisinya. Di sini kita pakai sel di sebelahnya, yaitu sel nomor D5 ya. Kemudian kita tulis sama dengan, dan kita tulis kondisi yang ingin dicek itu kurang baik. Setelah ini kalian isi tanda koma, sorry, kalian isi koma, terus eh, sini kalian ketik pernyataan pertama jika pernyataan jika kondisinya terpenuhi yaitu kurang baik. Kalian bisa ketik baru bimbingan itu misalnya. Selanjutnya kalian ketik koma lagi, kemudian tambahkan pernyataan jika kondisi tidak terpenuhi atau bukan kurang baik. Jadi kalian bisa ketik di sini misalnya baik, ya. Jadi karena dia tidak kurang baik, berarti dia statusnya baik. Nah, sekarang kita enter. Nah, oke, dia sudah mau ya. Jadi kalau kurang baik, maka ke sini ya. Jika kurang baik, maka harus berisi keterangan perlu bimbingan. Nah, ini sudah mau dia. Jadi cara membaca rumusnya itu adalah seperti ini. Kita mulai dari sini. Jika D5 sama dengan kurang baik, ya. Jadi atau D5 itu isinya kurang baik. Nah, di sini kurang baik di sini perlu tanda petik ya karena dia berupa teks. Kalau dia berupa angka, kalian tidak perlu menambahkan tanda petik itu misalnya ya. Jadi eh, jika D5 sama dengan kurang baik, nah di sini pernyataan pertama jika terpenuhi adalah perlu bimbingan. Atau kita lihat di sini kan di D5 dia kurang baik memang statusnya. Maka muncullah nanti perlu eh, bimbingan. Nah, tapi jika eh, ini tidak terpenuhi, misalnya D5 kurang baik, tetapi D7 misalnya, D7 misalnya baik, maka yang muncul adalah pernyataan kedua, yaitu pernyataan yang tidak terpenuhi. Baik, kita coba cek. Nah, di sini kita syarat saja untuk mengaplikasikan rumusnya ke baris di bawahnya. Nah, ini sudah otomatis ya. Jadi misalnya statusnya baik, maka keterangannya baik. Kurang baik, maka status kurang baik, maka keterangannya perlu bimbingan. Kalau statusnya baik lagi, maka baik. Begitu juga seterusnya, rumusnya itu berjalan secara otomatis, gitu ya. Oke, untuk eh, rumus menghitung kondisi yang lebih atau apa namanya, lebih dari satu hingga dua kondisi, kita pakai if if else atau if else. Jadi if else ini digunakan untuk eh, menentukan lebih dari satu kondisi. Oke, kita coba if s di sini kita baca kondisinya yaitu jika nilai nilai lebih besar dengan 85 maka dapat grade A. Jika nilai lebih besar atau sama dengan 75 tapi lebih kecil dari atau sama dengan 85 maka dapat grade B. Nah, yang terakhir jika nilai lebih kecil dengan 75 maka grade C. Nah, di sini kita pilih dulu selnya yaitu D24. Ini diklik saja. Kemudian kita eh, tentukan kondisi yang pertama yaitu lebih besar dari 85.
Nah, seperti ini. Kemudian kita beri tanda koma dan tanda petik. Grade-nya yaitu grade A. Selanjutnya kita beri tanda koma, kemudian kita pilih selnya lagi. Sini kalian pilih lebih besar. Jadi di sini dikatakan lebih besar atau sama dengan 75. Di sini kita sih sama dengan juga, ya. Kemudian ditulis 75. Di sini kalian isikan koma, terus beri grade-nya yaitu grade B. Sekarang tinggal kondisi yang terakhir. Kalian tambahkan koma dulu, kemudian pilih selnya. Nah, di sini kondisi terakhir adalah lebih kecil dari 75, maka eh, kita tinggal masukkan tanda lebih kecil. Kemudian tulis angka 75, kemudian beri koma, dan tanda petik 2 yaitu grade terakhir adalah C. Nah, ini dia sudah mau ya. Jadi 71 itu kan lebih kecil dari 75. Jadi dia dapatnya grade C. Nah, cara membaca rumusnya adalah jadi jika atau if else, ya. Jadi jika D24 lebih besar dari 85, maka dapat grade A. Kemudian kita lanjut, jika D24 lebih besar atau sama dengan 75, ya, jadi dia nanti akan mengecek jika nilainya itu lebih besar atau sama dengan 75 hingga ke eh, 85, gitu ya. Jadi nanti nilai dari 75 hingga 85 itu dapat grade B. Nah, yang terakhir, yang paling gampang, jika nilainya itu kurang dari 75, maka langsung dapat C. Gitu ya. Sekarang kita terapkan ke seluruh nilai. Nah, ini sudah didapat hasilnya ya. 83 karena lebih kecil dari 85, dapat B. Dan 94 sudah jelas A. 89 karena lebih dari 85, maka dapat A. 90A, 86 juga A, karena dia lebih dari 85. Itu. Nah, ini 74, 72 lebih kecil dari 75, makanya dia dapat C. Itu ya, sesuai rumusnya. Sesuai rumus ini ya. Oke. Nah, itu dia untuk pembahasan eh, pengkondisian menggunakan if dan if else di Google Sheet. Nah, selanjutnya kalian bisa coba mengerjakan exercise ini ya. Jadi ada dua exercise, yaitu latihan untuk menggunakan rumus if, kemudian latihan menggunakan rumus if else. Di sini sudah ada kondisinya, jadi tinggal dibaca dengan baik, kemudian baru eh, dicoba dibuat. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat prediksi dari sebuah data. Jadi prediksi itu kan sebenarnya ada eh, tiga kalau secara disimpulkan gitu ya. Prediksi positif atau biasanya naik gitu ya. Misalnya ada grafik eh, gambarnya dia naik gitu ya seperti saham. Nah, itu prediksi yang positif. Kemudian ada juga prediksi yang datar atau stabil. Nah, itu biasanya gambar pola atau garisnya itu dia di tengah-tengah terus tidak dapat simpulkan dia positif atau negatif. Nah, yang terakhir eh, prediksi yang negatif. Ya, kalau di gambar grafik itu biasanya yang panahnya ke bawah gitu ya. Oke, kita coba buat sekarang. Kalau di Google Sheet itu caranya cukup gampang. Nah, di sini ada data pengunjung tahun 2023 ya per bulan. Jadi ada data pengunjung dari bulan Januari 2023 sampai Desember 2023. Nah, ini jumlah pengunjungnya. Nah, jadi cara membuat prediksinya sangat mudah. Kalian cukup seleksi dulu semuanya, semua datanya. Nah, di sini baru kalian klik menu insert, terus pilih chart gitu ya. Nah, di sini sudah langsung muncul. Oke. Nah, untuk mengubah bentuk chartnya ya, karena ini prediksi, jadi alangkah baiknya kalau prediksi itu menggunakan line ya. Bisa line chart maupun yang smooth line chart.
Ya, biar lebih estetik kita pakai smooth line chart. Oke, nah ini sudah smooth line chart, tetapi bentukannya masih bingung ya. Jadi cara kustomisasinya sebenarnya cukup mudah. Nah, di sini di x-axis sudah benar bulan ya, jadi Januari hingga Desember. Nah, kemudian yang di series ini kita hanya menggunakan jumlah pengunjung. Jadi series yang nomor ini kita remove. Ya, jadi sebenarnya data grafik seperti ini ya sudah dibenarkan gitu ya. Tinggal kita ganti judulnya yaitu ah, kunjung tahun 2023. Sorry, 2023. Nah, jadi ini kita sudah jadi ya eh, grafik prediksinya. Nah, kalau sudah menunjukkan grafik seperti ini, artinya dia grafik positif ya, karena dia naik terus. Jadi kemungkinan yang terjadi di bulan Januari 2024 itu lebih besar kemungkinannya akan terus naik gitu ya, karena ini tidak menunjukkan ketidakstabilan. Jadi dia tetap naik terus. Nah, itulah namanya prediksi. Jadi kita bisa memprediksi sesuatu berdasarkan data ya, asalkan datanya lengkap seperti ini. Jadi jelas. Misalnya di bulan Januari ada 10 pengunjung, kemudian Februari naik jadi 13, naik lagi 16, naik lagi 17, maka dia akan terus naik. Nanti kemungkinan besar di bulan Januari itu pasti juga naik. Tuh. Oke, jadi cukup mudah. Setelah itu silakan kalian lakukan eh, dicoba sendiri ya. Jadi di sini misalnya ada data pengunjung tahun 2024, nah, masih juga soal bulan gitu ya. Hanya saja di sini jumlah pengunjungnya menurun. Jadi seharusnya nanti prediksinya adalah menurun di 2024. Oke, silahkan dicoba. Sampai jumpa di sesi berikutnya.